Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bun di channel Mupi Mungko yang membahas bunda-bunda dan Sukabumi. Sekarang giliran aku mau bikin minuman untuk berbuka puasa yang seger-seger ya. Oke. Biasanya kalau yang seger-seger itu identik sama air kelapa ya. Air kelapa aku beli 4 butir, tapi udah diambil airnya, jadi tinggal dikerok-kerok dalemannya. Kita masukin ke dalam wadah yang agak gede supaya cukup ya. Nantinya terakhir aku mau masukin es batu. Karena aku prosesnya ini masih lama ke buka puasa, jadi dimasukin aja air gurahnya yang udah aku warnain merah. Lanjut aku lihat di dalam kulkas, ternyata kulkasku penuh banget dan gak beraturan, ini berantakan banget. Jadi aku mau bersihin isi kulkasnya supaya jadi lebih rapi dan hasilnya jadi lebih kelihatan bagus gitu. Biasanya kalau kulkas sudah penuh gini, bunga esnya bakalan gak bagus ya buat yang di dalamnya, karena kinerjanya kulkasnya jadi jelek karena gak terlalu dingin. Walaupun ini es batunya jadi banyak, tapi sebenarnya jadi kurang efektif gitu. Dan buktinya aku simpan makanan di situ gak terlalu beku dan ini kelihatan banget di dalam kulkasnya acak-acakan dan gak beraturan. Jadi aku mau pindah-pindahin kayak bawang putih, bawang merah, cabai rawit yang udah tinggal sedikit. Jadi aku mau masukin ke dalam wadah yang lebih kecil supaya di dalamnya bisa masuk lebih banyak gitu. Ini yang di dalam kresek itu adalah sekitar salam serai, jadi aku mau ringkesin, nanti mau dipotong. Si salamnya mau diambil daunnya aja, kemudian dimasukin ke dalam toples supaya jadinya lebih praktis. Jangan salfok sama itu pete ya, pete banyak banget. Kemarin ada tukang pete jual 10.006. Coba siapa yang mau menolak harga pete 10.006. Jadi walaupun ini bulan puasa aku ambil aja, jadi supaya awet nanti disimpan di kulkas. Kan biasanya kalau bulan sawah itu sukanya buat ram ya bun, jadi butuh yang bau-bau. Jadi mudah-mudahan sih aman ya, disimpan di kulkas sampai nanti habis lebaran. Kebetulan si Mbak kemarin teh beli wadah yang lucu-lucu kayak gini, jadi supaya nantinya di kulkas jadi lebih rapi katanya. Nah ini aku masukin jengkol yang udah dikupasin ya, kita masukin ke dalam wadah, ditutup dengan rapi supaya baunya nggak melebar kemana-mana. Sengaja aku kupasin si jengkolnya karena kalau misalnya udah disimpan lama biasanya suka rapat gitu kulitnya sama dagingnya. Lanjut kita potong-potong si petenya ya. Kenapa sih ibu-ibu sukanya yang bau udah jengkol sama pete ya? Gimana lagi, namanya juga hobi ya. Jadi kita mau potong-potong, disimpan di dalam tupperware nantinya supaya awet sampai bulan sawah. Karena nantinya bulan puasa mah kita tinggal makan pete ya. Tapi nanti bulan sawah butuh banget dan biasanya itu harganya jadi mahal. Jadi kalau disimpan di kulkas bakalan awet. Kebetulan banget di kampung aku kan ada yang panen pete, jadi harganya murah banget. Dan nanti kalau misalnya gak dibeli juga asa kumaha gitu ya bun, ada yang murah meriah walaupun kita nggak terlalu penting gitu, tapi nanti pasti butuh nanti pakai sambal goreng kentang, biasanya kan pete-pete. Tapi aku biasanya buat dibawa nanti pulang ke rumah mertua aku buat batram bareng-bareng. Biasanya kita kan habis lebaran itu kan pusing sama makanan kayak rendang, kayak daging, nantinya biasanya kita ngeliwat gitu dan itu butuh lalap-lalapan. Nah ini setelah dipotong-potong jadinya ringkes ya, dimasukin ke dalam wadah dan kelihatannya jadinya rapih ya. Karena itu wadahnya kekecilan, jadi aku mau pindahin nanti ke wadah yang lebih tinggi supaya jadinya lebih ringkes gitu ya. Kalau ke wadah yang satu ini tidak bisa ditutup dan tetap wanginya semeliwir kemana-mana. Nantinya si kulkasku jadi wanginya aneh-aneh karena udah wangi jengkol, satunya lagi wangi pete. Tapi kalau nutupnya itu rapat, insya Allah gak bakalan menyebar ke mana-mana ya bun.
Gimana kabarnya teman-teman di sana? Mudah-mudahan pada sehat. Bulan puasa sekarang ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ekstrim karena cuacanya mendung-mendung gitu. Jadi kita nggak terlalu kehausan gitu ya. Karena dari kadang cuacanya dari pagi sampai sore hujan dan kadang juga kemarin sampai 1-2 hari lumayan lah ada panas sedikit. Lanjut kita masukin bumbu-bumbu yang udah tinggal sedikit, kita masukin ke wadah yang lebih kecil karena nanti aku belanja mingguannya lagi. Insya Allah bakalan beli bumbunya supaya nantinya kalau pas hari rayanya, pas hari H biasanya kan harga bumbu itu pada naik. Jadi aku nyetok dari sekarang ya, tapi ini karena belum belanja jadi yang ada kita masukin ke dalam wadah yang lebih kecil. Wadah yang gede-gede itu aku pisahin, nantinya aku cuci ya. Jadi aku pengennya sih wadahnya itu yang serasi gitu, yang sama bentukannya. Jadi di dalam kulkas itu kelihatannya rapih banget. Nah ini aku masukin wortel karena ada sisa cabai sedikit dan nggak ada temennya. Sedangkan wadah wortel masih ada ruang, jadi aku masukin ke dalam wortel aja. Lanjut kita masukin untuk kita tutup satu persatu ya supaya lebih rapat dan jadinya lebih awet, karena aku habisan ke tisu ya. Jadi kita tutup dulu, nanti kalau misalnya mau ke warung nanti aku beli tisu. Nah ini kita keluarin dalam kresek itu perbumbuan ya, kayak kunyit, salam serai ini butuh banget apalagi nanti bulan akhir bulan Ramadan ya, Lebaran, kita teh masak ayam atau masak daging yang kayak gini ini dibutuhkan banget. Kayaknya sepele tapi banget penting bagi ibu rumah tangga ya. Jadi aroma-aroma kayak serai, salam itu butuh banget buat kita ngungkep ayam atau ngolahin rendang gitu, butuh banget. Jadi ini kan si serainya panjang-panjang gitu, kita potong supaya jadi lebih gampang pakainya dan juga bisa cukup gitu. Lagian kita kan pakainya yang cuman bagian bawahnya aja, yang bagian atasnya pasti dibuang. Jadi kalau dimasukin kayak gini kelihatannya jadi lebih rapi dan gampang gitu carinya. Nah ini daun salamnya udah kering ya, karena aku beli duluan udah lama banget, tapi sayang banget kalau dibuang karena di kampung aku susah banget yang kayak ginian ya. Walaupun harganya murah 2.000 dapat seikat, tapi susah karena kita teh jauh dari pasar. Jadi kita teh beli sekalian. Jadi aku mau keluarin aja, dipotek-potekin itu si daunnya, dimasukin ke dalam wadah supaya lebih awet, dimasukin ke kulkas dan juga lebih ringkes ya. Sebenarnya dulu aku pernah punya tangkal pohon salam, tapi karena pohonnya gede banget dan rimbun dan takutnya ada ular, jadi ditebang sama si emak ya. Padahal kita teh butuh daun salam, tapi nggak banyak juga gitu ya. Karena satu ikat daun salam kan harganya 2.000, juga bisa awet berkali-kali masak ayam atau masak ikan. Jadi kita teh nggak terlalu penting tapi butuh juga. Nah ini udah beres, semuanya udah dibersihin, jadi kita mau lap-lap aja dulu supaya, nah ini biasanya kalau udah di apa tuh, udah dimatiin, hasil pasti banyak air yang menggenang di situ. Jadi aku mau lap-lap dulu dan bagian rak-raknya itu udah aku cuci ya. Nah ini kita udah pasangin lalu dilap-lap, takutnya ada air yang masih ada di situ ya. Gak tahu kenapa ini teh kulkas cepet banget, bunga esnya banyak ya. Biasanya 1 bulan sekali aku bersihin, tapi sekarang mah 2 minggu sekali. Gak tahu itu bagus apa enggak, tapi supaya nantinya jadi kalau kita nyimpan makanan, biasanya kalau kebanyakan bunga es malah nggak bagus sama makanannya ya, karena jadinya nggak terlalu dingin malahan. Nah ini sudah selesai, jadi kita masukin semua yang masih ada di luar, jadi lebih rapi. Kita lihat pasti hasilnya bakalan cukup. Tadi mah ini teh nggak cukup ya karena nggak teratur nyimpennya.
Sambil ngabuburit aja ada aja yang mau dikerjain ya, karena sambil tiduran juga bakalan suntuk dan takutnya nanti pas waktu menjelang hari raya lebaran aku nggak bisa bikin video karena sibuk bikin kue atau ke pasar gitu. Jadi aku mau nyetok-nyetok aja video sambil sambil melakukan aktivitas ngabuburit kita, yaitu beberes rumah. Biasanya kalau menjelang bulan puasa itu banyak banget dikerjain ya, entah itu ganti hordeng atau bersihin kamar atau ngecat rumah. Nggak tahu kita teh mau ngecat rumah apa enggak, kita lihat aja nanti. Kalau misalnya ada rejeki insya Allah bakalan dicat, kalau nggak ada yang paling dibersihin aja. Kemarin aja tahun kemarin aku teh bersihin rumah, jadi walaupun nggak serba baru yang penting mah rumah jadi bersih ya. Dan lagian nanti teh pas bulan puasa pas hari hanya aku teh mau pergi mudik ke Nagrak, jadi rumah ditinggalin kosong, cuman ada emak sama abah di rumahnya masing-masing, tapi suka jagain ya. Dan kadang kunci rumah dikasih ke emak jeung abah, jadi kadang si emak teh bantuin beresin rumah aku. Nah, ini si petenya udah dimasukin ke dalam wadah yang lebih bagus ya. Biasanya di bagian situ kan ada minuman-minuman, aku mah beda dari yang lain, itu teh aku pajangin pete. Ya udah nggak apa-apa, yang penting awet ya. Kalau misalnya disimpan di luar pastinya itu si pete bakalan cepat busuk ya. Tapi kalau disimpan di kulkas jadinya awet, tapi insya Allah nggak bakalan bau karena aku nutupnya rapat banget. Dan ternyata aku teh belum nyalain ini, dicolokin lagi ya si lampu di kulkasnya, jadi masih masih gelap ya, jadi aku nggak terlalu ngeh, aku ngehnya pas waktu videonya udah beres. Dan ini sisa-sisa kayak cangkang kulit lumpia ya aku simpan-simpan, dan kayak bawang kayak itu udah dimasukin lagi. Dan alhamdulillah, inilah hasilnya, dan lebih tertata ya jadinya si kulkasnya, walaupun emang isinya penuh tapi masih bisa kelihatan, bisa diambil dan rapi, dan di bawahnya juga udah rapi juga. Nah, inilah kegiatan aku di bulan Ramadan sambil ngabuburit kita bersih-bersih. Makasih udah nonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.